Juventus ingin mengirim pemain muda dengan satu pinjaman ke klub Italia. Caio Jorge telah absen dalam beberapa bulan terakhir karena cedera yang menyerang tepat ketika ia tampaknya hampir mendapatkan tempat reguler di tim utama. Pemain berusia 20 tahun itu bergabung dengan Juventus dari Santos saat Bianconeri mengalahkan persaingan dari beberapa klub untuk menambahkannya ke skuad mereka. Dia bergabung dengan Juve sebagai salah satu anak muda yang menjanjikan di Amerika Selatan, dan klub berharap dia berkembang dengan baik di buku mereka. Salah satu cara untuk mencapainya adalah dengan bermain secara teratur. Itu hampir tidak akan terjadi di tim saat ini, tetapi Juventus memiliki rencana untuk meminjamkannya. Flamengo telah mengindikasikan minat untuk menjadi rumah sementaranya. Tetapi sebuah laporan di Football Italia mengungkapkan Juve lebih suka mengirimnya dengan status pinjaman ke klub Italia. Ini karena Bianconeri ingin terus memanfaatkan undang-undang keputusan pertumbuhan yang hanya dapat berlaku untuknya jika dia tinggal di negara itu setidaknya selama 2 tahun. Jorge menunjukkan kepada kami sekilas bakatnya dalam beberapa menit ia bermain untuk kami sebelum cederanya. Dia adalah pemain top dalam pembuatan, tetapi dia membutuhkan rumah sementara sekarang untuk terus berkembang dengan baik. Mudah-mudahan tim Serie A yang berkomitmen untuk menurunkan secara teratur akan segera menunjukkan minat padanya. Paris Saint-Germain ingin mengontrak bintang Juventus. Dusan Vlahovic tetap menjadi salah satu pemain terbaik di dunia, dan wajar jika klub-klub mengawasinya. Beberapa tim ingin mengontraknya ketika dia bermain di Fiorentina sebelum dia pindah ke Juve. Dia terus mencetak gol dan tetap menjadi salah satu nama pertama di daftar pemain di Turin. Ini membuatnya menjadi rekrutan ideal untuk klub manapun, dan Bianconeri terus melindunginya. Namun, itu tidak menghentikan siapapun untuk berputar. Dan laporan baru di Tutto Mercato mengungkapkan manajer PSG, Christophe Galtier, ingin menambahkannya ke skuadnya. Pemain Prancis itu ingin bermitra dengan pemain Serbia dan Kylian Mbappe dalam serangan dengan tampilan baru. Namun, laporan itu mengatakan Juve tidak akan menjualnya karena 90 juta euro untuk yang mereka habiskan untuknya pada Januari adalah investasi jangka panjang. Juve mengatakan, Vlahovic adalah salah satu pemain terbaik di dunia, dan kami tidak bisa menjualnya dengan alasan apapun. Strikernya kuat, muda dan dapat diandalkan, yang merupakan kualitas yang Anda butuhkan di pemain manapun. Alih-alih menjual, kami perlu merekrut pemain baru untuk membuatnya jauh lebih baik dan mencetak lebih banyak gol. Jika kita memperkuat posisi di sekelilingnya dengan yang terbaik, kita bisa tak terbendung. Berapa banyak kejadian yang tak terduga yang dihadapi Juventus musim ini? Dalam sepak bola, hal-hal jarang berjalan sesuai dengan rencana awal, dan kampanye Juve adalah bukti nyata dari masalah tersebut. Dalam kolomnya untuk La Gazzetta dello Sport, Giovanni Albanese menyebutkan semua elemen tidak berjalan sesuai rencana untuk Juventus selama awal kampanye. Apakah itu lebih baik atau lebih buruk? Pertama-tama, semuanya dimulai dengan cedera Paul Pogba selama tur AS. Pemain Prancis itu masih belum tampil dalam pertandingan resmi untuk klub sejak kembali. Karena jalur pemulihan awal tidak membuahkan hasil, memaksanya menjalani operasi untuk memperbaiki meniskus yang rusak. Meskipun kesulitan mencetak gol, Dusan Vlahovic telah terbukti sebagai pengambil tendangan bebas yang andal dengan 2 gol menakjubkan di awal musim ini. Sementara itu, Arkadiusz Milik seharusnya hanya menjadi pemain cadangan bagi pemain Serbia itu, tetapi telah melampaui harapan dengan mengukir dirinya sebagai peran awal. Terakhir, Juan Cuadrado belum menjadi penentu bagi klub musim ini. Asisnya, yang paling penting, sangat dirindukan. Juventus jadi klub paling boros dalam penanganan pemain cedera, merugi hingga 337 miliar rupiah. Juventus jadi klub paling boros dalam penanganan pemain cedera. Bianconeri, julukan Juventus, tercatat harus merogoh kocek hingga 22,6 juta euro atau sekitar 337 miliar rupiah untuk pemain cedera pada musim 2021-2022 lalu. Juventus sedang menghadapi musim yang buruk selama 2 musim terakhir ini. Pelatih Massimo Allegri selalu berdalih bahwa badai cedera merupakan penyebabnya. Namun, Juventus nyata hanya merugi dari segi pencapaian di lapangan akibat badai cedera ini. Sebab, itu sangat merugikan klub yang berbasis di Turin ini secara finansial. Dilansir dari Football Italia,
Jumat 30 September 2022, banyak tim yang mengeluarkan dana besar untuk menyembuhkan pemainnya. Salah satu yang paling besar adalah Juventus. Menurut penelitian yang dilakukan, Juventus menjadi tim Liga Italia dengan pengeluaran terbesar di sektor medis. Karena pemain yang kerap cedera, mereka pun harus mengeluarkan 22,6 juta euro atau sekitar 337 miliar rupiah pada musim lalu. Musim lalu memang banyak pemain Juventus yang mengalami cedera. Hal itu pun menyebabkan formasinya tua tidak stabil dan akhirnya mampu berada di posisi keempat. Pengeluaran Juventus itu tergolong sangat besar, bagaimana tidak? Mereka mengeluarkan dana medis jauh lebih besar ketimbang di tim posisi kedua, Napoli, yang membutuhkan 11,8 juta euro atau setara dengan 175 miliar rupiah. Kabar baiknya, Juventus bukan tim dengan pengeluaran medis terbesar pada musim lalu. Mereka masih berada di bawah PSG dan Real Madrid, yang membutuhkan kisaran 40 juta euro untuk menyembuhkan pemainnya. Mentor Allegri mengatakan Max tidak pernah dicintai di Juventus, mengungkapkan mengapa dia tidak bergabung dengan Madrid. Antara 2014 dan 2019, Juventus menikmati salah satu periode tersukses mereka di bawah bimbingan Max Allegri. Pemain asli Livorno itu memperpanjang dinasti pemenang yang dimulai oleh pendahulunya Antonio Conte dan menambahkan banyak trofi ke kabinet klub, termasuk 5 gelar Scudetto dan 4 kemenangan Coppa Italia. Sementara kejayaan Eropa masih menghindarinya, setidaknya Bianconeri semakin dekat untuk mengangkat trofi Liga Champions pada saat itu. Namun terlepas dari itu semua, manajemen akhirnya memutuskan untuk mengubah suasana dengan mengganti manajer mantan Cagliari dan Milan dengan Maurizio Sarri dalam kudeta yang dipimpin oleh Pavel Nedved dan Fabio Paratici. Namun terlepas dari semua kesuksesan yang dicapai pada saat itu, teman dan mentor Allegri, Giovanni Gaglione, mengklaim bahwa muridnya tidak pernah benar-benar dicintai di Juventus. Mantan manajer Udinese dan Pescara itu juga mengungkapkan bahwa Max bisa jadi bergabung dengan Real Madrid, tetapi mungkin dia menjadi malas, alih-alih memilih kembali ke suasana yang terlalu akrab. Allegri seharusnya menandatangani kontrak dengan Real Madrid, tapi mungkin dia malas, kata Gaglione dalam wawancara dengan Repubblica Bologna melalui Juventus News 24. Max tidak pernah benar-benar dicintai di Juventus, bahkan ketika dia memenangkan semua kejuaraan itu. Pada saat itu, dia memiliki tim yang berbeda. Dia memiliki pemain yang fantastis, ada profesor sepak bola, tapi sekarang tidak lagi. Ketika Anda finish keempat sambil tertinggal 16 poin dari tempat pertama, Anda tidak dapat berbicara tentang memenangkan Scudetto segera di tahun berikutnya. Jaraknya sangat besar. Kami membutuhkan lebih banyak kejelasan, tidak cukup memanggil pelatih untuk menang. Anda harus melindunginya dari pers dan publik. Dan jika Anda berbicara tentang proyek 4 tahun, dan merekrut pemain berusia 35 tahun,